Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Junurain, kelas AK20E, jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas akuntansi saya yang berkaitan dengan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi yang pertama adalah menganalisis transaksi. Dalam menganalisis transaksi, tentunya kita harus mengetahui pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan. Misalnya, diinvestasikan uang tunai sebesar 2 juta dan perlengkapan sebesar 500.000 dan peralatan sebesar 1 juta. Dalam menganalisanya, yang pertama adalah kas atau harta bertambah 2 juta. Yang kedua, perlengkapan atau harta bertambah 500.000. Yang ketiga, peralatan atau harta bertambah 1 juta. Modal bertambah sebesar 3.500.000. 3.500.000 didapatkan dari hasil jumlah antara kas ditambah perlengkapan ditambah peralatan. Tahapan pencatatan jurnal transaksi, yaitu pencatatan jurnal umum, yaitu pencatatan suatu transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening debit dan satu rekening kredit. Jurnal umum. Dalam kolom jurnal umum terdapat kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Tanggal 1 Januari, keterangannya kas, refnya 101, debitnya 10 juta, kreditnya kosong. Tanggal 1 Januari, keterangan modal Sinta, refnya 301, debitnya kosong, kreditnya 10 juta. Kemudian untuk akun kas, kolom tanggal Januari 1, keterangannya kosong, refnya Maret, debit 10 juta, kredit kosong, saldonya 10 juta, dan kode akunnya 101. Untuk akun modal Sinta, tanggal 1 Januari, keterangannya kosong, refnya Maret, debit kosong, kredit 10 juta, dan saldonya 10 juta. Kode akunnya 301. Kemudian tahapan yang ketiga adalah memposting ke buku besar, yaitu suatu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu. Jurnal umum. Dalam kolom jurnal umum terdapat tanggal, penjelasan, ref, debit, kredit, dan kolom jurnal 1. Pada kolom tanggal 1 Januari 2018, penjelasannya kas, refnya 101, debitnya 150 juta, kreditnya kosong. Untuk tanggal 1 Januari 2018, penjelasannya modal Sinta, refnya 301, debitnya kosong, kreditnya 150 juta. Dan di sampingnya termasuk jurnal 1. Kemudian kita posting ke buku besar. Buku besar umum untuk kas terdiri dari kolom tanggal, penjelasan, ref, debit, kredit, dan saldo. Tanggal 1 Januari 2018, penjelasannya investasi oleh pemilik. Refnya jurnal 1, debitnya 150 juta, kreditnya kosong, saldonya 150 juta, nomor akunnya 101. Untuk buku besar umum modal Sinta terdiri dari kolom tanggal, penjelasan, ref, debit, kredit, saldo. Untuk kolom tanggal 1 Januari 2018, penjelasannya investasi oleh pemilik, refnya jurnal 1, debitnya kosong, kreditnya 150 juta, saldonya 150 juta. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo yaitu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja. Dan saldo di neraca saldo harus sama jumlahnya, artinya saldonya harus balance. Prosedur penyiapan neraca saldo bentuk stel-stel. Dalam rupiah, piutang usaha nomor 12.
Dalam kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Untuk kolom tanggal 10 Januari 2009, keterangannya pendapatan jasa. Refnya kosong, debitnya 4 juta, kreditnya kosong, debitnya 4 juta, kreditnya kosong. Untuk tanggal 11 Januari, keterangannya perkas. Refnya kosong, debitnya kosong, kreditnya 2 juta, debit dari saldonya kosong, dan kreditnya kosong. Untuk tanggal 12, keterangannya pendapatan jasa. Refnya kosong, debitnya 4.500.000, kreditnya kosong, debit dari saldonya 4.500.000. Kemudian PT Bintang Neraca saldo per 31 Desember 2009 terdiri dari kode akun, nama rekening, debit, kredit di dalam saldonya. Untuk kolom kode akun yaitu 11, nama rekening piutang usaha, debitnya 4.500.000, kreditnya kosong. Debit yang terdapat di saldo ini adalah debit yang dari piutang usaha. Jadi debit yang dari piutang usaha sama hasilnya dengan debit dari yang neraca saldo dari PT Bintang. Dan tahapan yang kelima yaitu membuat dan membukukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya. Kemudian saldo yang ada di buku besar siap disajikan ke dalam laporan keuangan tersebut. Misalnya, Sinta Agung ayat jurnal penyesuaian periode per 31 Desember 2018 terdiri dari kolom tanggal, perkiraan, debit, kredit. Tanggal atau kode A, perkiraannya beban gaji, debitnya 1 juta, kreditnya kosong. Untuk hutang gajinya, debitnya 500.000 dan kreditnya kosong. Kemudian untuk kode B, perkiraannya beban asuransi, debitnya 500.000, kreditnya kosong. Kemudian asuransi dibayar di muka, debitnya kosong, kreditnya 500.000. Jadi kita jumlahkan jumlah debit dan jumlah kreditnya. Jadi jumlah debitnya 1.500.000 dan jumlah kreditnya 1.500.000. Artinya semuanya jumlahnya balance atau seimbang. Tahapan yang keenam adalah menyusun neraca saldo disesuaikan. Menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan di dalam buku besar ke dalam neraca baru. Contohnya, PT Sentosa buku besar per 31 Desember tahun 2016 terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Untuk akun kas tanggal 1 bulan 1 2016, keterangannya saldo awal, debitnya kosong, kreditnya kosong, saldo debitnya 200.000 dan saldo kreditnya kosong. Untuk tanggal 3 bulan 2 2016, keterangannya penerimaan kas, debitnya 300.000, kreditnya kosong dan saldo debitnya 500.000. Kemudian untuk tanggal 4 bulan 2 2016, keterangan pengeluaran kas, debitnya kosong, kreditnya 50.000, saldo debitnya 450.000. Bagaimana? Kenapa saldo terakhir di debit sebesar 450.000? Karena pada saldo awal yang debitnya 200.000 ditambah penerimaan kas yang debitnya 300.000 menjadi 500.000 di debit. Kemudian dikurangi pengeluaran kas yang di kreditnya 50.000. Jadi 500.000 dikurangi 50.000 menjadi 450.000. Kemudian untuk akun utang dagang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Nomor akunnya 2101. Untuk tanggal 1 bulan 1
2016 keterangannya saldo awal, debitnya kosong, kreditnya kosong, saldo debitnya kosong, kreditnya 500.000. Kemudian untuk tanggal 3 bulan 2 2016 keterangan pembelian, debitnya kosong, kreditnya 100.000, saldo debitnya kosong dan saldo kreditnya 600.000. Untuk tanggal 4 bulan 2 2016 keterangan rektur pembelian, debitnya 150.000, kreditnya kosong, saldo debitnya kosong dan saldo kreditnya 450.000. Kenapa saldo kreditnya 450.000? Karena pada saldo kredit yang dari saldo awal sebesar 500.000 ditambah kredit sebesar 100.000 dari pembelian menjadi 600.000. Kemudian saldo kredit 600.000 dikurangi debit 150.000 dari rektur pembelian menjadi 450.000. Artinya, akun kas dan utang dagang jumlah saldonya seimbang atau balance, sama-sama 450.000. Dibuat neraca saldo penutupan. PT Sentosa neraca saldo penutupan per 31 Desember tahun 2016. Terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, debit, kredit. Untuk yang pertama, nomor akun 1101, nama akunnya kas, debitnya 450.000. Untuk nomor akun yang kedua yaitu 2101, nama akunnya utang dagang, debitnya kosong, kreditnya 450.000. Jadi, jumlah dari debit dan jumlah dari kredit di dalam neraca saldo penutupan sama-sama jumlahnya, artinya balance atau seimbang. Untuk tahapan yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan yaitu yang pertama, laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu laporan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan disusun sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu laporan. Yang kedua, laporan perubahan modal digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi. Yang ketiga, neraca juga dapat digunakan memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Jadi, laporan laba rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019 dalam rupiah, yaitu terdapat kolom pendapatan yang jumlah dikreditnya 30 juta dan kolom beban yaitu beban gaji di debitnya 8 juta, di kreditnya kosong, beban sewa di debitnya 2 juta, di kreditnya kosong, dan beban asuransi di debitnya 3 juta dan di kreditnya kosong. Kemudian jumlah bebannya yaitu 13 juta. Kemudian jumlah beban ditambah dengan jumlah pendapatan menjadi 17 juta. Untuk B, laporan perubahan modal perusahaan jasa. Laporan perubahan modal untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019 dalam rupiah, yaitu terdiri dari kolom investasi selama bulan berjalan, di debitnya 15 juta, dan laba bersih bulan berjalan, di debitnya 10 juta. Kemudian dijumlahkan menjadi 35 juta. Kemudian dikurangi penarikan, yaitu 5 juta. Jadinya 35 juta dikurangi 5 juta menjadi 30 juta. Kemudian kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu 30 juta. Karena 35 juta dikurangi 5 juta sebesar 30 juta. Yang C, laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan jasa. Anies Consulting neraca per 31 Januari 2013 dalam rupiah, yaitu terdiri dari kolom aset dan kewajiban. Di dalam kolom aset yaitu ada aset lancar, yaitu kas 24 juta di debit dan piutang usaha 5 juta di debit dan sewa dibayar di muka 1 juta di debit. Jumlah aset lancarnya yaitu 30 juta karena 24 juta ditambah 5 juta ditambah 1 juta menjadi 30 juta. Kemudian
Untuk aset tetapnya yaitu peralatan kantor di debitnya 8 juta. Dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 200.000. Jadi jumlah asetnya 7.800.000 karena 8 juta dikurangi 200.000. Jadi jumlah asetnya adalah 30 juta ditambah 7.800.000 menjadi 37.800.000. Kolom kewajiban yaitu kewajiban lancar. Ada utang usaha di debitnya 800.000 dan utang gaji di debitnya 3 juta dan pendapatan diterima di muka di debitnya 3 juta. Jadi jumlah kewajibannya yaitu 7 juta. Kemudian ada ekuitas pemilik kosong di debit dan di kreditnya dan modalnya adalah 30 juta. Jadi jumlah kewajiban adalah 37.800.000 karena jumlah kewajiban ditambah dengan modal menjadi 37.800.000. Posisi keuangan Anies Consulting per 31 Januari 2013 yaitu memiliki jumlah aset senilai 37.800.000 dan jumlah ekuitas pemilik sebesar 30 juta dan jumlah liabilitas pemilik sebesar 7.800.000. Jumlah aset sebesar 37.800.000 itu ditentukan dari jumlah kewajiban dan jumlah aset. Karena jumlah asetnya yaitu 37.800.000 dan kewajibannya 37.800.000. Kemudian untuk jumlah ekuitas pemilik yaitu dari neraca bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019 yaitu 30 juta. Untuk jumlah liabilitas pemilik yaitu 7 juta, yaitu dari 37.800.000 dikurangi 30 juta menjadi 7.800.000. Jadi pada kesimpulannya, siklus akuntansi yaitu suatu proses aktivitas akuntansi yang terjadi di perusahaan, entitas, organisasi yang berorientasi keuntungan maupun organisasi non-profit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.